1 Juli 1971 adalah Hari Kudus bagi bangsa Papua. Itulah sebagian pernyataan politik yang dibacakan Jeffrey Bomanak, Ketua Organisasi Papua Merdeka atau OPM, secara virtual dari Port Moresby, Papua Nugini awal Juli lalu. Akan tetap berbicara dengan Indonesia di tingkatan internasional. Pembacaan sikap politik ini memperingati peristiwa 1 Juli 1971 saat Setrum Korema dan Jacob Hendrik Pry memproklamasikan kemerdekaan negara yang mereka sebut Republik Papua Barat dengan ibu kota di Port Numbai, nama lain Jayapura. Peristiwa sejarah yang Herman Waingga yang kini tinggal di Amerika Serikat adalah pendukung kelompok yang berbeda dari OPM pimpinan Jeffrey Bomanak. Ia mendukung Thomas Waingga yang memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat pada Desember 1988 dengan nama Republik Melanesia Barat atau Republic of West Melanesia. Kami percaya bahwa impian setiap orang Papua itu akan terwujud. Jadi itu sedang terus diperjuangkan. Termasuk saya yang sekarang berada di Amerika. Organisasi Herman Waingga adalah West Papua Human Rights Center, sekaligus perwakilan khusus di PBB untuk organisasi induk lainnya Gerakan Pembebasan Bersatu bagi Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua dipimpin Benny Wenda di Inggris. Benny Wenda baru-baru ini sempat mencuat karena sempat dikabarkan ditolak masuk ke ruang sidang umum PBB di New York. Meski mendapat dukungan Vanuatu, negara yang terus mendukung gerakan-gerakan pro kemerdekaan di Papua. Ia juga dituduh sebagai otak gerakan anti-rasisme yang berujung kerusuhan di Papua tahun 2019 lalu. Gerakan-gerakan pro kemerdekaan ini memang ternyata banyak dan bergerak sendiri-sendiri meski satu dalam tujuan, yakni berjuang mewujudkan kemerdekaan wilayah yang kini dalam Republik Indonesia meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam menyikapi ajakan dialog OPM, ada dua pendekatan di DPR RI, merangkul kelompok pro kemerdekaan atau menolak sama sekali. Anggota Komisi 1 DPR asal Papua Yan Permenas Mandenas mendukung dialog melibatkan tokoh pro NKRI maupun tokoh pro kemerdekaan. Sekarang bukan masalah kita mengakui ya, tapi mereka ini adalah pentolan-pentolan yang sebenarnya secara pengakuan negara kita tidak mengakui organisasi mereka ya. Tetapi secara ketokohan mereka harus kita akui bahwa mereka punya peran yang signifikan dalam mempengaruhi stabilitas politik di dalam negeri dan di luar negeri. Namun hingga saat ini pemerintah Republik Indonesia dan sebagian anggota DPR menolak dialog dengan siapapun yang menginginkan kemerdekaan Papua. Ini ada dua faksi besar, jadi kita jangan juga latah terulang lagi MOU Helsinki yang menurut. Buat apa kita berdamai di dalam negara dalam negara? Mereka kan punya sendiri jadinya aturan. Meski berbeda pendapat terkait siapa yang layak diajak berdialog, baik Yan Permenas Mandenas maupun Effendi Simbolon, satu suara untuk mengedepankan HAM tanpa campur tangan pihak asing. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.